Assalamualaikum sahabat dan saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Bagaimana jika 3 biarawati sombong menantang satu orang paling cerdik di negeri ini? Bagaimana jika satu pertanyaan justru membungkam seluruh halaman istana? Inilah kisah debat panas sang legenda akal tajam, Abu Nawas. Siapkan logikamu, kosongkan emosimu. Karena di sini, kita tidak berdebat dengan amarah. Kita berdebat dengan mantik. Subscribe sekarang dan buktikan siapa yang benar-benar berpikir. Langit sore itu berwarna keemasan. Matahari perlahan condong ke barat, menyinari kubah-kubah istana dengan cahaya hangat yang berkilau. Angin berembus pelan membawa harum bunga mawar dari taman kerajaan. Namun keindahan sore itu tidak mampu menyembunyikan ketegangan yang menggantung di udara. Hari itu bukan hari biasa. Kabar telah menyebar ke seluruh penjuru kota sejak pagi. 3 biarawati dari negeri barat datang menantang debat terbuka dengan orang paling cerdik di istana, Abu Nawas. Rakyat berbondong-bondong memenuhi halaman istana. Pedagang meninggalkan lapaknya. Para ulama duduk berderet dengan wajah serius. Prajurit berdiri tegak menjaga ketertiban. Bahkan beberapa bangsawan tanpa hadir, penasaran ingin menyaksikan adu pikiran yang dipastikan akan memanas. Di tengah halaman, permadani merah digelar. Sebuah kursi sederhana diletakkan di satu sisi, tempat Abu Nawas biasa duduk saat berdiskusi. Di sisi lain, 3 kursi tinggi disiapkan untuk tamu terhormat dari negeri jauh. Tak lama kemudian, pintu gerbang istana terbuka perlahan. 3 sosok berjubah hitam putih melangkah masuk dengan langkah mantap. Wajah mereka tegas. Sorot mata mereka penuh keyakinan. Salib kecil tergantung di dada masing-masing, berkilau terkena cahaya matahari sore. Mereka tidak tersenyum. Mereka datang bukan untuk bersilaturahmi. Mereka datang untuk menantang. Bisik-bisik mulai terdengar di antara kerumunan. Itukah mereka? Katanya mereka sangat menguasai kitab mereka. Apakah Abu Nawas siap menghadapi 3 sekaligus? Ketiga biarawati itu berhenti tepat di depan permadani. Mereka berdiri tegak, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak gentar sedikitpun. Tak lama kemudian, dari arah taman istana terdengar suara langkah santai. Abu Nawas datang. Sorbannya sedikit miring seperti biasa. Jubah coklatnya tampak sederhana. Wajahnya tenang. Tidak ada tanda kegelisahan. Ia bahkan sempat menyapa beberapa rakyat yang duduk di barisan depan. "Assalamualaikum, jangan tegang-tegang, nanti keriput sebelum waktunya," ujarnya ringan. Beberapa orang tertawa kecil, ketegangan sedikit mencair. Ia duduk santai di kursinya, menyilangkan kaki, lalu memandang ketiga biarawati dengan ekspresi ramah. "Selamat datang di istana," katanya lembut. "Angin sore di negeri kami cukup bersahabat. Semoga hati pun demikian." Biarawati pertama melangkah maju. "Kami tidak datang untuk menikmati angin sore," katanya tegas. "Kami datang untuk menguji kebenaran." Kerumunan kembali hening. Biarawati kedua menyambung. "Kami mendengar engkau selalu menjawab dengan logika. Kami ingin melihat, apakah logikamu masih berdiri ketika diuji." Biarawati ketiga menatap tajam. "Dan kami tidak datang sendiri-sendiri. Kami datang bersama. Jika engkau kalah menjawab satu saja pertanyaan kami, maka akuilah di hadapan rakyat bahwa agamamu tidak sekuat yang kau klaim." Beberapa orang menarik napas panjang. 3 lawan sekaligus. Abu Nawas mengangkat alisnya perlahan, lalu tersenyum. "Subhanallah," katanya ringan. 3 sekaligus? Biasanya saya hanya menghadapi 1 orang yang sudah cukup membuat pusing." Gelak tawa kecil terdengar. Namun ketiga biarawati tetap tak tersenyum. Biarawati pertama langsung membuka serangan. "Baiklah, wahai Abu Nawas. Pertanyaan pertama kami, mengapa nabimu menikahi banyak wanita? Apakah itu bukan bentuk merendahkan dan melecehkan kaum wanita? Apakah itu pantas bagi seorang utusan Tuhan?" Suasana mendadak kaku. Beberapa rakyat saling pandang. Pertanyaan itu jelas bernada tuduhan. Abu Nawas belum sempat menjawab ketika biarawati kedua langsung menyela. "Dan pertanyaan kedua, mengapa Tuhanmu tidak menebus dosa manusia seperti Tuhan Yesus? Bukankah tanpa penebusan, manusia tetap terbelenggu dosa?" Belum selesai gema pertanyaan itu, biarawati ketiga melontarkan serangan terakhir. "Dan yang ketiga, mengapa agamamu menghina perayaan Natal, sementara kalian sendiri merayakan Maulid? Apakah itu bukan standar ganda?"
3 pertanyaan. 3 tuduhan. Tanpa jeda. Halaman istana membeku. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia tetap duduk santai. Tangannya bertumpu di lutut. Wajahnya tidak berubah. Ia memandang satu persatu wajah para biarawati itu. Tidak dengan marah. Tidak dengan meremehkan. Tetapi dengan tatapan tenang yang membuat suasana semakin hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Angin sore berdesir pelan. Akhirnya Abu Nawas berbicara. Apakah kalian bertanya untuk mencari kebenaran? Ucapnya perlahan. Atau untuk mencari kemenangan? Pertanyaan itu meluncur lembut, tetapi menghantam seperti batu yang jatuh ke danau sunyi. Biarawati pertama terdiam sesaat. Biarawati kedua mengerutkan kening. Biarawati ketiga menggenggam rosarionya lebih erat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada yang sama tenangnya. Karena jika kalian mencari kebenaran, kita akan berbicara dengan ilmu. Tetapi jika kalian mencari kemenangan, maka percakapan ini hanya akan menjadi panggung kesombongan. Kerumunan berdesir pelan. Seorang pejabat tua berbisik. Dia belum menjawab, tapi dia sudah mengendalikan suasana. Abu Nawas berdiri perlahan dari kursinya. Baiklah, katanya. Kalian telah mengajukan 3 pertanyaan. Saya akan menjawabnya. Tetapi satu persatu. Dan saya harap kalian pun siap mendengar, bukan hanya berbicara. Sinar matahari terakhir menyentuh wajahnya. Debat belum benar-benar dimulai. Namun seluruh halaman istana sudah merasakan bahwa sore itu tidak akan menjadi sore biasa. Sore itu, bukan hanya 3 biarawati yang diuji. Bukan hanya Abu Nawas yang diuji. Tetapi juga akal, kesabaran, dan kejujuran hati setiap orang yang hadir di sana. Dan angin yang tadi lembut, kini terasa membawa tanda bahwa pertempuran bukanlah pertempuran pedang, melainkan pertempuran pikiran. Sore semakin condong ke senja. Cahaya matahari mulai melembut, namun suasana di halaman istana justru semakin panas. 3 biarawati berdiri tegap, seolah yakin bahwa pertanyaan pertama mereka telah menjadi pukulan telak. Tuduhan tentang wanita selalu menjadi isu yang mudah membakar emosi. Namun Abu Nawas tidak menunjukkan kegelisahan sedikit pun. Ia melangkah pelan ke tengah permadani. Baik, katanya tenang. Kita mulai dari pertanyaan pertama, tentang wanita. Ia menatap biarawati pertama. Kalian berkata nabiku melecehkan wanita karena menikahi lebih dari 1. Maka izinkan aku bertanya lebih dulu, agar kita berbicara dengan ukuran yang sama. Biarawati itu menyilangkan tangan. Tanyakan. Abu Nawas mengangguk pelan. Dalam kitab kalian, adakah nabi yang memiliki lebih dari 1 istri? Biarawati pertama terdiam sejenak. Abu Nawas melanjutkan sebelum ia sempat menjawab. Nabi Ibrahim memiliki lebih dari 1. Nabi Yakub memiliki lebih dari 1. Nabi Daud memiliki beberapa. Bahkan Nabi Sulaiman memiliki banyak istri. Ia berhenti sejenak. Apakah kalian menyebut mereka melecehkan wanita? Beberapa hadirin mulai berbisik. Pertanyaan itu sederhana, namun sulit dihindari. Biarawati pertama mencoba menjawab. Itu terjadi pada zaman dahulu. Itu bagian dari sejarah. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan Nabi Muhammad juga hidup pada zaman dahulu. Mengapa sejarah kalian disebut konteks, sementara sejarah kami disebut pelecehan? Kerumunan mulai mengangguk-angguk. Abu Nawas berjalan perlahan mengitari permadani, seakan sedang mengajar di majelis ilmu. Kalian harus memahami keadaan masyarakat saat itu. Di Jazirah Arab, perang antar suku sering terjadi. Banyak lelaki gugur. Banyak wanita menjadi janda. Banyak anak kehilangan ayah. Ia memandang rakyat di barisan depan. Dalam kondisi seperti itu, apa pilihan yang lebih mulia? Membiarkan para janda tanpa perlindungan? Atau menikahi mereka dan memberi nafkah serta kehormatan? Biarawati pertama tampak sedikit goyah, namun ia masih mencoba bertahan. Namun tetap saja, banyak istri menyakiti perasaan wanita. Abu Nawas mengangguk. Dan karena itulah Islam membatasi jumlahnya dan mensyaratkan keadilan yang berat. Bahkan Al-Quran mengatakan jika tidak mampu adil, maka 1 saja. Ia berhenti tepat di depan mereka. Apakah membatasi lebih buruk daripada membiarkan tanpa aturan? Suasana makin hening. Abu Nawas melanjutkan dengan suara lebih lembut. Kalian berbicara tentang perasaan wanita. Maka mari kita lihat fakta. Sebelum Islam,
Bayi perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib. Islam datang dan mengharamkan itu. Sebelum Islam, wanita tidak mendapat warisan. Islam memberikan hak waris. Sebelum Islam, wanita tidak memiliki hak kepemilikan harta. Islam mengakui hak itu. Ia mengangkat tangan sedikit. Apakah itu pelecehan? Beberapa rakyat perempuan di antara kerumunan tampak terharu. Biarawati kedua mulai menyela. Tetapi tetap saja, banyak istri menunjukkan ketidaksetaraan. Abu Nawas tersenyum ringan. Ketidakadilan manusia bukan berarti ajaran itu salah. Jika ada suami yang tidak adil, itu kesalahannya, bukan kesalahan ajaran. Ia menatap tajam namun tetap sopan. Dan mari kita jujur. Dalam sejarah Eropa sendiri, bukankah wanita pernah dianggap tidak memiliki jiwa penuh? Bukankah pernah diperdebatkan apakah wanita memiliki roh? Beberapa pejabat saling pandang. Biarawati ketiga tampak tidak nyaman. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih halus. Saya tidak mengatakan semua sejarah kalian buruk. Setiap peradaban punya masa gelap. Tetapi janganlah kita menilai dengan satu mata tertutup. Ia kembali ke kursinya, lalu duduk dengan tenang. Kalian melihat jumlah istri. Kami melihat tanggung jawab sosial. Kalian melihat angka. Kami melihat konteks. Angin sore bertiup lebih kuat, mengibaskan ujung sorban Abu Nawas. Biarawati pertama mencoba serangan terakhir. Apakah engkau mengatakan bahwa poligami selalu benar? Abu Nawas menggeleng. Saya mengatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari keadaan. Bahkan dalam Islam, itu bukan kewajiban. Itu izin dengan syarat berat, dan banyak lelaki tidak mampu memenuhinya. Ia tersenyum ringan. Lagi pula, jika ukuran moralitas adalah jumlah istri, maka sebagian nabi dalam kitab kalian harus lebih dahulu kalian kritik sebelum kalian mengkritik nabi kami. Kerumunan mulai terdengar lebih hidup. Seorang pedagang berbisik pada temannya. Dia menjawab tanpa marah. Temannya mengangguk, dan tanpa menghina. Abu Nawas berdiri lagi, kali ini dengan ekspresi lebih serius. Wahai para biarawati, katanya, jika tujuan kalian membela wanita, maka mari kita sama-sama membela dengan adil. Jangan gunakan standar ganda. Jangan puji sejarah kalian sebagai konteks, lalu sebut sejarah kami sebagai kejahatan. Ia menatap mereka dalam-dalam, karena keadilan dimulai dari kejujuran. Hening, tak ada ejekan, tak ada tawa, hanya kesunyian yang penuh tekanan. Biarawati pertama akhirnya mundur selangkah kecil, bukan karena kalah sepenuhnya. Tetapi karena ia sadar, pertanyaan yang ia kira sederhana ternyata membutuhkan jawaban yang jauh lebih dalam. Debat baru saja memasuki babak pertama. Namun jelas, pertempuran ini tidak akan dimenangkan dengan teriakan. Ia akan dimenangkan dengan ketenangan. Dan di halaman istana itu, semua orang mulai menyadari satu hal. Abu Nawas tidak sekadar menjawab. Ia membongkar cara berpikir. Langit kini benar-benar memasuki warna senja. Cahaya keemasan berubah jingga, lalu perlahan kemerahan. Bayangan pepohonan di taman istana memanjang, seakan ikut menyimak perdebatan yang kian dalam. Setelah isu tentang wanita mereda, suasana belum juga longgar. Justru ketegangan bertambah, sebab pertanyaan berikutnya menyentuh inti keyakinan. Biarawati kedua melangkah maju. Wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Baiklah, Abu Nawas, katanya tegas. Engkau telah menjawab tentang wanita. Kini jawab pertanyaan kami yang kedua. Mengapa Tuhanmu tidak menebus dosa manusia seperti Tuhan Yesus? Bukankah tanpa penebusan, manusia tetap terbelenggu dosa? Kerumunan kembali hening. Pertanyaan itu berat, bukan sekadar soal hukum sosial, melainkan tentang konsep keselamatan. Abu Nawas berdiri perlahan. Kali ini wajahnya lebih serius. Tidak ada lagi senyum jenaka. Kita sedang berbicara tentang Tuhan, katanya pelan. Maka marilah kita berbicara dengan akal yang jernih. Ia berjalan beberapa langkah, lalu berhenti tepat di tengah halaman. Kalian mengatakan bahwa manusia berdosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Tuhan harus turun menjadi manusia, disalib, dan mati untuk menebus dosa itu. Benarkah begitu? Biarawati kedua mengangguk mantap. Ya, karena dosa manusia begitu besar. Abu Nawas menatapnya dalam-dalam. Apakah Tuhan Maha Kuasa? Tentu, jawab Biarawati itu cepat.
Apakah Tuhan Maha Pengampun? Ya. Abu Nawas mengangguk perlahan. Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Pengampun, mengapa Ia tidak mengampuni tanpa harus menjadi manusia dan mati? Suasana terasa menegang. Biarawati kedua menjawab, karena keadilan menuntut pengorbanan. Abu Nawas tersenyum tipis. Baik, jika seorang raja memiliki rakyat yang bersalah, apakah raja itu harus membunuh anaknya sendiri agar bisa memaafkan rakyatnya? Beberapa hadirin langsung menggeleng pelan. Biarawati itu mencoba membalas, itu bukan analogi yang tepat. Abu Nawas mengangguk. Memang tidak pernah ada analogi yang sempurna untuk Tuhan. Tetapi logika tetap logika. Ia melanjutkan dengan tenang. Jika Tuhan menciptakan hukum, maka Tuhan tidak terikat oleh hukum. Jika Tuhan menghendaki ampunan, maka ampunan itu cukup dengan kehendaknya. Ia mengangkat telunjuknya sedikit. Dalam Islam, dosa diampuni dengan taubat yang tulus. Tidak ada dosa warisan. Tidak ada manusia menanggung dosa orang lain. Setiap jiwa memikul tanggung jawabnya sendiri. Biarawati ketiga menyela, tetapi tanpa darah, tidak ada pengampunan. Abu Nawas menatapnya lembut. Apakah itu ajaran semua nabi, atau ajaran tertentu setelahnya? Ia melanjutkan sebelum mereka menjawab. Nabi-nabi sebelum Isa mengajarkan taubat. Nabi Yunus, Nabi Daud, semuanya memohon ampun dan diampuni tanpa disalib. Beberapa ulama di barisan depan mengangguk setuju. Abu Nawas kini mendekat beberapa langkah. Kalian menyebut Yesus sebagai Tuhan yang mati demi manusia. Maka saya bertanya dengan hormat, ketika Tuhan mati di kayu salib, siapa yang mengatur alam semesta? Kerumunan langsung bergemuruh kecil, namun segera hening kembali. Biarawati kedua tampak kehilangan kata. Abu Nawas tidak meninggikan suara. Jika Tuhan tidak mati, maka yang mati bukan Tuhan. Jika yang mati adalah Tuhan, maka selama itu siapa yang menjaga langit dan bumi? Ia berhenti sejenak agar pertanyaan itu benar-benar meresap. Dalam keyakinan kami, Tuhan itu esa. Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tidak menyerupai makhluk. Tidak membutuhkan makan, tidur, atau mati. Ia menarik napas pelan. Kami menghormati Isa Al-Masih sebagai Nabi mulia. Kami percaya ia lahir secara ajaib. Kami percaya ia melakukan mukjizat. Tetapi mukjizat tidak menjadikan seseorang Tuhan. Biarawati kedua mencoba kembali bangkit. Namun Yesus bangkit dari kematian. Abu Nawas tersenyum ringan. Dalam kitab kalian juga disebutkan bahwa Lazarus dibangkitkan. Apakah ia menjadi Tuhan? Beberapa hadirin menahan napas. Biarawati itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kali ini lebih pelan, hampir seperti seorang guru kepada murid. Konsep penebusan dosa seringkali membuat manusia bergantung pada pengorbanan orang lain. Sedangkan Islam mengajarkan tanggung jawab pribadi. Engkau berdosa, engkau bertobat, engkau memohon ampun langsung kepada Tuhan. Ia menatap kerumunan. Bukankah itu lebih adil? Angin sore kini berubah menjadi angin malam yang lebih sejuk. Obor-obor mulai dinyalakan di sekeliling halaman istana. Cahayanya berkelip lembut. Abu Nawas menutup jawabannya dengan suara mantap. Kami tidak merendahkan keyakinan kalian. Tetapi kami mempertanyakan logikanya. Tuhan yang Maha Kuasa tidak membutuhkan penderitaan untuk menunjukkan kasih-Nya. Ia kembali duduk perlahan. Ketiga biarawati kini tidak lagi setegap sebelumnya. Wajah mereka masih berusaha tenang, tetapi jelas ada keguncangan. Rakyat yang menyaksikan tidak bersorak. Mereka justru terdiam, mencerna setiap kalimat. Karena pembahasan tentang Tuhan bukan perkara ringan. Dan di tengah halaman istana yang kini diterangi cahaya obor, semua orang merasakan bahwa perdebatan telah memasuki wilayah yang paling dalam. Wilayah keyakinan. Namun satu hal mulai terlihat jelas. Abu Nawas tidak menyerang dengan emosi. Ia menyerang dengan pertanyaan. Dan pertanyaan yang tepat, seringkali lebih tajam daripada pedang. Malam mulai turun sepenuhnya. Langit berubah menjadi biru gelap, dan bintang-bintang satu persatu bermunculan. Obor-obor di halaman istana menyala terang, memantulkan cahaya ke wajah-wajah yang sejak sore belum beranjak dari tempatnya. Perdebatan belum usai. Setelah pembahasan tentang penebusan dosa mengguncang suasana, kini giliran pertanyaan yang lebih tajam, bukan sekadar tentang konsep, tetapi tentang konsistensi ajaran. Abu Nawas berdiri kembali. Kali ini tatapannya lebih fokus.
Sekarang, katanya tenang, izinkan aku bertanya. Tiga biarawati saling berpandangan, lalu kembali menegakkan badan. Biarawati ketiga menjawab, tanyakan. Kami tidak takut. Abu Nawas tersenyum tipis. Apakah kalian mengikuti ajaran Isa Al-Masih, atau ajaran Paulus? Kalimat itu jatuh seperti batu di tengah kolam sunyi. Beberapa orang di kerumunan saling berbisik. Nama itu jarang disebut dalam debat terbuka. Biarawati kedua menjawab cepat, kami mengikuti ajaran Yesus Kristus. Abu Nawas mengangguk. Baik, maka mari kita lihat ajarannya. Ia melangkah perlahan. Suaranya tetap lembut namun jelas terdengar. Isa disunat pada hari ke-8, sesuai hukum Taurat. Isa mematuhi hukum Musa. Isa berkata ia datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya. Ia berhenti sejenak. Apakah kalian disunat? Kerumunan menahan napas. Biarawati pertama tampak tersinggung. Sunat bukan lagi kewajiban. Abu Nawas mengangkat alisnya. Siapa yang mengatakan itu? Isa atau Paulus? Pertanyaan itu tidak disertai nada mengejek, tetapi justru karena tenangnya, ia terasa lebih tajam. Biarawati kedua mencoba menjawab, Paulus menjelaskan bahwa keselamatan bukan melalui hukum Taurat. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi kalian mengikuti penjelasan Paulus? Mereka terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan. Baik, mari kita lanjutkan. Isa tidak makan babi. Ia hidup sebagai orang Yahudi yang taat. Apakah ia pernah berkata bahwa makanan yang dulu diharamkan kini menjadi halal? Biarawati ketiga menjawab, semua makanan menjadi bersih. Abu Nawas tersenyum. Apakah itu perkataan Isa secara langsung, atau tafsiran setelahnya? Suasana semakin tegang. Ia tidak menunggu lama. Dalam Injil disebutkan bahwa Isa berdoa kepada Tuhan. Ia bersujud. Ia berkata, Bapa lebih besar dariku. Abu Nawas memandang mereka satu persatu. Jika ia berkata Bapa lebih besar dariku, maka bagaimana ia bisa sama dengan Tuhan? Biarawati pertama mencoba bangkit kembali. Itu misteri iman. Abu Nawas mengangguk hormat. Misteri boleh ada dalam iman. Tetapi kontradiksi tidak boleh disembunyikan dengan kata misteri. Beberapa ulama di barisan depan tampak mengangguk perlahan. Abu Nawas kini berbicara lebih lembut, hampir seperti seorang sahabat yang menasihati. Kami umat Islam mencintai Isa. Kami menyebut namanya dengan salam. Kami percaya ia lahir dari Maryam yang suci. Kami percaya ia membawa mukjizat. Bahkan kami menunggu kedatangannya kembali. Ia berhenti, lalu melanjutkan dengan nada lebih dalam. Tetapi kami tidak menyembahnya. Karena ia sendiri tidak pernah berkata, sembahlah aku. Kerumunan terasa seperti membeku. Biarawati kedua mencoba membalas. Ia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Abu Nawas tersenyum tipis. Dan dalam kitab yang sama, Isa juga berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sebagaimana ia dan Bapa satu. Apakah itu berarti murid-muridnya menjadi Tuhan juga? Suasana mendadak senyap. Api obor bergetar tertiup angin malam. Abu Nawas melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. Pertanyaan saya sederhana. Jika kalian benar-benar mencintai Isa, mengapa tidak mengikuti praktik hidupnya? Ia mengangkat satu persatu pertanyaan seperti anak panah yang dilepaskan perlahan. Apakah Isa memerintahkan menyembah dirinya? Apakah Isa menghapus sunat? Apakah Isa membatalkan hukum makanan? Apakah Isa berkata dirinya setara dengan Tuhan secara harfiah? Tiga biarawati kini tidak lagi berbicara cepat seperti di awal. Biarawati pertama akhirnya berkata lirih. Ajaran berkembang setelahnya. Abu Nawas mengangguk pelan. Dan disitulah letak persoalannya. Ia kembali berdiri tegak di tengah halaman. Jika ajaran berkembang hingga berbeda dari praktik sang nabi, maka siapakah yang diikuti sebenarnya? Ia memandang rakyat. Seorang murid boleh menjelaskan, tetapi ia tidak boleh mengubah pokok ajaran gurunya. Angin malam bertiup lebih dingin. Suasana terasa berat, namun bukan karena amarah, melainkan karena banyak pikiran yang sedang bekerja. Abu Nawas menutup babak ini dengan kalimat yang lembut namun tegas. Kami tidak mengatakan kalian tidak mencintai Isa. Tetapi mungkin, kalian mencintai gambaran tentang Isa yang dibentuk oleh tafsir setelahnya. Ia menunduk hormat.
Jika kalian ingin menyebut kami tidak mengikuti Isa, maka izinkan saya bertanya, siapakah yang lebih dekat pada ajaran tauhidnya? Yang menyembah Tuhan yang ia sembah, atau yang menyembah dirinya? Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepuk tangan. Hanya kesunyian panjang yang dipenuhi renungan. 3 biarawati yang datang dengan penuh percaya diri kini, mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan soal cepat atau kerasnya suara. Ini tentang konsistensi. Dan malam itu, di bawah cahaya obor dan bintang, satu pertanyaan besar mulai terngiang di hati semua yang hadir. Apakah keyakinan dibangun di atas ajaran asli, atau di atas tafsir yang diwariskan tanpa diuji? Malam semakin pekat. Langit di atas istana kini benar-benar gelap, dihiasi bintang yang berkilau seperti mata-mata kecil yang ikut menyaksikan perdebatan panjang itu. Obor-obor yang tertancap di sudut halaman menyala stabil, cahayanya membentuk lingkaran terang di tengah kerumunan. Setelah pembahasan tentang ajaran Isa dan Paulus mengguncang suasana, ketiga biarawati tampak mulai berhati-hati. Namun mereka belum menyerah. Biarawati ketiga melangkah maju. Kali ini suaranya tidak setajam sebelumnya, tetapi tetap tegas. Baiklah, Abu Nawas. Engkau banyak bertanya tentang konsistensi. Sekarang jawab pertanyaan kami yang ketiga. Mengapa agamamu menolak atau bahkan menghina perayaan Natal, sementara sebagian dari kalian merayakan Maulid Nabi kalian? Bukankah itu standar ganda? Beberapa orang di kerumunan kembali berdesir. Pertanyaan ini menyentuh ranah sosial dan budaya, sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia justru menatap langit sejenak, seolah menyusun kalimat dengan hati-hati. Pertama, katanya pelan, kami tidak menghina kelahiran Isa Al-Masih. Ia memandang mereka satu persatu. Dalam Al-Quran, kelahiran Isa diceritakan dengan penuh kemuliaan. Bahkan ada satu surah yang dinamai Maryam, ibunya. Apakah itu tanda kebencian? Biarawati pertama terdiam. Abu Nawas melanjutkan, kami percaya Isa lahir secara ajaib. Kami percaya ia nabi yang mulia. Kami menyebut namanya dengan hormat. Maka jangan katakan kami membencinya. Ia berjalan perlahan, memastikan setiap kata terdengar jelas. Namun tentang Natal, izinkan aku bertanya. Apakah tanggal kelahiran Isa itu benar-benar pasti pada 25 Desember? Kerumunan saling pandang. Biarawati kedua menjawab, itu tradisi gereja. Abu Nawas mengangguk. Tradisi. Jadi bukan ajaran langsung dari Isa. Mereka terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Dalam Islam, ibadah ditentukan oleh wahyu yang jelas. Hari raya kami, Idul Fitri dan Idul Adha, ditetapkan melalui ajaran yang tegas. Bukan sekadar tradisi budaya. Ia berhenti sejenak. Adapun Maulid, sebagian umat Islam memperingatinya sebagai bentuk kecintaan. Namun itu bukan kewajiban agama. Bahkan banyak ulama yang berbeda pendapat tentangnya. Kerumunan mulai mengangguk-angguk. Jadi, lanjutnya, jangan samakan antara perayaan yang dianggap sebagai doktrin keselamatan dengan peringatan yang bersifat budaya. Biarawati ketiga mencoba menyela, tetapi kalian sering mengkritik Natal. Abu Nawas tersenyum tipis. Mengkritik bukan menghina. Jika ada unsur keyakinan yang menurut kami tidak sesuai dengan tauhid, maka kami berhak menyampaikan pendapat. Sebagaimana kalian juga mengkritik ajaran kami. Ia mengangkat tangannya sedikit. Namun kritik bukan berarti kebencian. Angin malam berhembus lembut. Abu Nawas kini berbicara lebih dalam. Perayaan Natal dalam banyak tradisi bukan hanya memperingati kelahiran Isa, tetapi juga mengandung unsur teologi, bahwa Tuhan lahir ke dunia. Disitulah letak perbedaan kami. Ia memandang mereka dengan serius. Kami menghormati kelahiran Nabi, tetapi kami tidak meyakini Tuhan lahir. Suasana menjadi sunyi kembali. Biarawati pertama mencoba membalas, namun Maulid juga merayakan kelahiran. Abu Nawas mengangguk. Ya, tetapi tidak ada Muslim yang meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan yang lahir ke dunia. Tidak ada konsep ketuhanan di sana. Ia berhenti, lalu menambahkan dengan nada lebih tegas. Perbedaan mendasar bukan pada perayaan, tetapi pada akidah yang menyertainya. Kerumunan semakin terdiam, menyimak. Abu Nawas lalu berkata dengan nada lebih reflektif. Setiap agama memiliki ekspresi budaya, namun jangan mencampur adukan budaya dengan inti ajaran. Ia kembali ke tengah halaman.
Jika ada muslim yang mencela dengan kata-kata kasar, itu bukan ajaran Islam. Dan jika ada umat lain yang menuduh tanpa memahami, itu pun bukan ajaran kasih yang mereka klaim. Beberapa orang tersenyum kecil mendengar kalimat itu. Abu Nawas memandang ketiga biarawati dengan lembut. Kalian bertanya tentang standar ganda. Standar ganda terjadi jika seseorang membolehkan sesuatu bagi dirinya, tetapi melarang bagi orang lain tanpa alasan. Ia menggeleng pelan. Dalam hal ini, kami tidak mewajibkan maulid. Kami juga tidak menjadikannya sebagai syarat keselamatan. Itu berbeda dengan doktrin teologis yang melekat pada Natal. Biarawati kedua tampak berpikir keras. Abu Nawas menambahkan satu kalimat penutup yang membuat suasana semakin dalam. Jika kalian ingin memperingati kelahiran Isa sebagai nabi, kami tidak memusuhinya. Tetapi jika itu dikaitkan dengan keyakinan bahwa Tuhan menjadi manusia, maka disitulah kami tidak bisa ikut. Obor-obor bergetar pelan tertiup angin. Kerumunan tetap hening. Tidak ada sorakan. Tidak ada ejekan. Hanya kesadaran bahwa perdebatan ini bukan sekadar tentang hari raya, tetapi tentang fondasi keyakinan. Ketiga biarawati kini tidak lagi berdiri dengan penuh dominasi seperti di awal. Mereka masih tegak, tetapi jelas sedang mencerna. Malam semakin larut, namun perdebatan belum selesai. Karena masih ada satu perkara yang belum disentuh, perkara yang akan mengguncang lebih dalam lagi. Dan semua yang hadir merasakan bahwa bab berikutnya akan menjadi yang paling menentukan. Malam telah sempurna turun. Langit gelap pekat. Hanya diterangi bulan sabit yang menggantung tipis di ufuk timur. Obor-obor di halaman istana kini menjadi satu-satunya sumber cahaya. Bayangannya menari di dinding batu dan wajah-wajah yang sejak sore belum beranjak. Udara terasa lebih dingin. Namun yang membuat suasana menggigil bukanlah angin malam, melainkan topik yang akan disentuh berikutnya. Abu Nawas berdiri kembali. Kali ini ia tidak tersenyum. Wajahnya tenang, tetapi tatapannya tajam dan fokus. Wahai para biarawati, katanya pelan, kita telah berbicara tentang sejarah, tentang dosa, tentang ajaran. Kini izinkan aku bertanya tentang kitab. Kerumunan langsung hening total. Biarawati pertama mencoba menunjukkan ketegasan. Kitab kami adalah wahyu Tuhan. Abu Nawas mengangguk hormat. Baik, maka wahyu seharusnya jelas dan tidak saling bertentangan. Setujukah kalian? Mereka mengangguk. Abu Nawas menarik napas perlahan. Dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 39 tertulis, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Beberapa orang di barisan depan saling berpandangan. Ia melanjutkan dengan suara tetap stabil. Namun dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 tertulis, Aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Kalimat itu menggantung di udara seperti pedang yang belum jatuh. Sunyi. Tidak ada yang berani berbisik. Biarawati kedua mencoba menjawab cepat, itu konteks yang berbeda. Abu Nawas menoleh pelan. Baik, jelaskan konteksnya. Hening kembali. Biarawati itu membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya tampak berusaha menyusun kata-kata. Abu Nawas tidak mengejek. Ia tidak tertawa. Ia hanya berdiri dengan sabar. Jika satu ayat berkata, untuk menghakimi, dan ayat lain berkata, bukan untuk menghakimi, maka orang awam akan bingung. Apakah ia datang untuk menghakimi atau tidak? Biarawati ketiga menjawab pelan, hakimannya bersifat rohani, bukan duniawi. Abu Nawas mengangguk. Jika demikian, mengapa tidak dijelaskan dengan tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan? Ia melangkah perlahan, suaranya kini lebih dalam. Kitab suci seharusnya menjadi petunjuk. Jika petunjuk itu membingungkan tanpa penafsiran panjang, bagaimana rakyat sederhana memahaminya? Kerumunan mulai terlihat berpikir keras. Abu Nawas melanjutkan, dalam Islam, kami percaya wahyu dijaga. Jika ada perbedaan pemahaman, itu karena manusia, bukan karena teks yang saling bertentangan. Ia memandang ketiga biarawati itu dengan penuh perhatian. Saya tidak mengatakan kitab kalian tidak memiliki nilai. Tetapi jika ada ayat yang tampak bertentangan, maka jelaskan dengan jernih, bukan dengan kemarahan. Angin malam berdesir pelan. Obor di sisi kanan berkedip sesaat sebelum kembali stabil. Biarawati pertama akhirnya berkata, banyak hal dalam kitab adalah misteri ilahi. Abu Nawas tersenyum tipis. Misteri boleh ada pada hal yang melampaui akal. Tetapi kontradiksi dalam pernyataan yang sederhana bukan misteri,
melainkan perlu klarifikasi. Ia berhenti sejenak. Jika seorang guru berkata kepada muridnya, "Aku datang untuk mengajar," lalu di hari lain berkata, "Aku datang bukan untuk mengajar," maka muridnya akan bertanya, "Itu bukan kurang iman. Itu tanda berpikir." Beberapa rakyat mulai mengangguk pelan. Abu Nawas kemudian berbicara lebih lembut. "Kalian tadi bertanya dengan tegas tentang Nabi kami. Maka wajar jika aku pun bertanya tentang kitab kalian." Ia menatap mereka dalam-dalam. "Apakah kitab suci harus bebas dari keraguan?" Biarawati kedua menjawab lirih, "Iman melampaui keraguan." Abu Nawas mengangguk. "Benar. Tetapi iman tidak menolak pertanyaan. Justru iman yang kuat mampu menjawabnya." Suasana benar-benar hening kini. Bahkan suara jangkrik terdengar jelas di kejauhan. Abu Nawas menambahkan satu pertanyaan terakhir, yang membuat udara terasa semakin berat. Jika ajaran inti tentang misi Isa saja bisa dipahami berbeda, datang untuk menghakimi atau tidak untuk menghakimi, maka bagaimana rakyat kecil memastikan keyakinannya tidak dibangun di atas kebingungan? Kalimat itu tidak disertai nada serangan. Justru diucapkan dengan nada prihatin. Tiga biarawati saling memandang. Tidak ada lagi jawaban cepat seperti di awal. Wajah mereka tidak marah. Tidak pula kalah sepenuhnya. Namun jelas, keyakinan yang tadi berdiri tegap kini sedang diuji dari dalam. Abu Nawas akhirnya mengakhiri babak itu dengan tenang. Kebenaran tidak takut diuji. Jika ia benar, ia akan semakin kuat setelah pertanyaan. Jika ia goyah karena pertanyaan, maka mungkin ia dibangun di atas fondasi yang perlu diperiksa kembali. Ia kembali duduk perlahan. Halaman istana tetap sunyi. Bukan karena semua sudah sepakat, tetapi karena semua sedang berpikir. Dan dalam kesunyian malam itu, terasa bahwa perdebatan telah mencapai titik paling dalam, bukan lagi soal siapa menang atau kalah, melainkan tentang keberanian menghadapi pertanyaan. Obor-obor tetap menyala, bintang-bintang tetap bersinar, dan tiga biarawati yang datang dengan suara lantang kini berdiri dalam diam yang panjang. Karena terkadang, diam adalah jawaban paling berat untuk dihadapi. Malam telah larut, bulan naik lebih tinggi, menggantung tenang di atas istana. Udara terasa sejuk, namun tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Perdebatan panjang itu belum benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk. Kini bukan lagi adu kata. Kini adalah adu hati dan pikiran. Tiga biarawati yang sejak sore berdiri dengan penuh percaya diri kini tampak lebih tenang. Wajah mereka tidak lagi tegang, tetapi juga tidak sepenuhnya kalah. Mereka sedang mencerna. Di tengah halaman, Abu Nawas duduk dengan sikap santai seperti biasa. Sorbannya sedikit bergeser, namun tatapannya tetap jernih. Tidak ada senyum kemenangan di wajahnya. Tidak ada ejekan. Hanya ketenangan. Biarawati pertama akhirnya melangkah maju perlahan. Suaranya kini berbeda dari awal. Lebih rendah, lebih manusiawi. "Abu Nawas," katanya pelan, "engkau menjawab dengan pertanyaan. Engkau tidak membentak. Engkau tidak menghina. Mengapa?" Beberapa orang di kerumunan saling berpandangan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, namun menyentuh inti. Abu Nawas tersenyum tipis. "Karena tujuan debat bukan mempermalukan lawan," ujarnya lembut, "tetapi memperjelas kebenaran." Ia berdiri perlahan. "Jika aku menang dengan membuat kalian marah, maka aku tidak menang apa-apa. Tetapi jika kita semua pulang dengan pikiran yang bekerja, maka itu kemenangan." Angin malam berdesir lembut. Biarawati kedua berbicara, kali ini tanpa nada menyerang. "Kami datang dengan keyakinan penuh bahwa kami akan mengalahkanmu." Abu Nawas tertawa kecil. "Keyakinan itu baik. Kesombongan tidak." Kerumunan tersenyum tipis mendengar kalimat itu. Biarawati ketiga memandang langit sejenak sebelum berkata, "Banyak hal yang engkau tanyakan, belum pernah kami pikirkan sedalam itu." Abu Nawas mengangguk. "Dan banyak hal dalam agamaku pun perlu terus kupelajari. Ilmu tidak pernah selesai." Suasana terasa berbeda kini. Tidak lagi panas. Tidak lagi menekan. Melainkan reflektif. Seorang pejabat tua di barisan depan berbisik pada rekannya, "Ini bukan sekadar debat. Ini pelajaran." Abu Nawas melangkah mendekati ketiga biarawati itu, tetap menjaga jarak hormat. "Wahai para pencari kebenaran," katanya pelan, "jangan pernah takut pada pertanyaan. Kebenaran tidak runtuh karena ditanya. Ia runtuh karena ditinggalkan tanpa diuji."
Ia menatap mereka satu persatu. Kalian tadi bertanya tentang nabi kami. Itu hak kalian. Maka wajar jika aku pun bertanya tentang ajaran kalian. Biarawati pertama mengangguk perlahan. Dan mungkin, lanjut Abu Nawas, kita semua perlu lebih jujur pada kitab yang kita pegang. Bukan hanya membacanya untuk membenarkan diri, tetapi untuk memahami. Kerumunan terasa seperti lautan sunyi. Tidak ada sorakan kemenangan. Tidak ada teriakan kekalahan. Hanya kesadaran yang pelan-pelan tumbuh. Biarawati kedua akhirnya berkata lirih, kami tidak bisa menjawab semuanya malam ini. Abu Nawas tersenyum lembut. Tidak apa-apa. Ilmu bukan perlombaan cepat. Biarawati ketiga menundukkan kepala sedikit. Kami akan mempelajari lagi kitab kami. Abu Nawas mengangguk. Dan aku pun akan terus mempelajari agamaku. Ia lalu menoleh kepada seluruh kerumunan. Wahai hadirin, katanya dengan suara yang cukup keras untuk terdengar semua, jangan jadikan perdebatan sebagai ajang kebencian. Jadikan ia sebagai cermin. Ia menunjuk dadanya sendiri. Karena yang paling sulit bukan mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan kesombongan dalam diri. Angin malam terasa lebih lembut kini. Obor-obor masih menyala, tetapi suasana telah berubah sepenuhnya. Ketiga biarawati itu akhirnya melangkah mundur dengan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak pula dengan wajah malu. Mereka berjalan pelan meninggalkan halaman istana, membawa sesuatu yang lebih berat dari sekadar kekalahan. Pertanyaan. Dan di banyak kasus, pertanyaan adalah awal dari perjalanan panjang menuju pemahaman. Rakyat perlahan bubar. Mereka berbicara pelan satu sama lain, bukan tentang siapa menang, tetapi tentang apa yang mereka pelajari. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di kursinya, mengambil cangkir teh yang sejak tadi dibiarkan dingin. Ia menyeruputnya perlahan, lalu bergumam kecil. Teh dingin masih bisa dinikmati, asal hati tetap hangat. Langit malam menyaksikan semuanya dalam diam. Dan sejak malam itu, kisah perdebatan antara Abu Nawas dan tiga biarawati bukan dikenang sebagai cerita tentang pertengkaran agama, melainkan sebagai kisah tentang keberanian bertanya, ketenangan menjawab, dan kerendahan hati untuk belajar. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu berteriak. Ia cukup berdiri tenang. Dan waktu akan membuktikannya.